Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fala haula wala quwwata illa billah. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan membaca Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan syarah Syekh Al-Muhaddits Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala wa ra'ahu wa atala umurahu fi sihhatin wa afiyah. Kita masuk pada hadis yang ke-14. Qala al-haditsul rabi'u 'ashar. Qala al-haditsul rabi'u 'ashar. Hadis yang ke-rabi'u 'ashar, 14. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin athayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu, tidak halal, ya, damu mri'in muslimin, nyawa seorang muslim tidak halal. Ya, apa yang tidak halal kan begitu kan? Ya, apakah makan darah? Namanya darah itu kok. Ya. Seperti di ayat Al-Quran itu kan, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian. Diharamkan apa? Gak disebut tuh. Diharamkan apa? Kan gak disebut. Lafadznya gak disebut. Ya, namanya dalalatul itu tuh. Jadi ketika kita menerjemahkan, lafadz yang gak disebut itu harus disebutkan. Apa yang diharamkan itu? Menikahi. Oh, hurimat alaikum nikahu ummahatikum. Diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian dan seterusnya. Ya, sama di sini. La yahillu damu imri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim, tidak halal. Ya, hadir, ditumpahkan, tidak halal menumpahkan darah seorang muslim, maknanya tidak halal membunuh seorang muslim. Ya, la yahillu qatlul muslim, tidak halal membunuh seorang muslim, illa, kecuali dengan sebab salah satu dari 3. Tidak halal, ya, nyawa seorang muslim itu ditumpahkan, nyawa seorang muslim itu dihilangkan, kecuali sebab salah satu dari 3 sebab. At-tayyibuz zani, marfu, ya, thayyibu namanya badal ba'd min kul. Kalau dia majrur, dia badal ba'd min kul. Ya, kalau dia marfu, ya, thayyibu, ya, dia mubtada. Ya, dia mubtada. Tapi kalau dia majrur, thayyibi az-zani, dia badal. Ya, badal dari ihda. Thayyibuz zani, seorang yang sudah menikah berzina. Seorang yang sudah menikah yang berzina. Wan nafsu bin nafsi, sama, bisa dibaca nafsu, bisa dibaca nafsi, nafsi bin nafsi, nafsu bin nafsi.
Dan kisos, nafsu nyawa bin nafsi, dengan sebab membunuh satu nyawa, kisos. Wattariku lidinihi, dan orang yang meninggalkan Islam, al-mufariqu lil jamaah, memisahkan diri dari umat Islam. Maksudnya apa? Murtad. Dan orang yang murtad. 3, ya, tidak boleh seorang muslim itu dihilangkan nyawanya kecuali salah satu dari sebab 3 sebab ini. Berzinanya seorang yang sudah menikah, ya, kisos. Kemudian yang ketiga, murtad, keluar dari Islam. Rawahu Bukhari dan Muslim. Asy-Syaikh Abdul Muhsin beliau mengatakan, awalan qauluhu at-thayyibuz zani, perkataan at-thayyibuz zani, perkataannya thayyibuz zani. At-thayyib huwal muhsan. Thayyib di sini maksudnya adalah muhsan, orang yang sudah menikah. Orang yang sudah menikah, ya, binikahin syar'i, orang yang sudah menikah dengan nikah syar'i. Orang yang sudah menikah dengan nikah syar'i kemudian berzina, apakah statusnya itu masih dalam pernikahan ataukah sudah, ya, menduda atau menjanda? Itu namanya thayyib, ya, muhsan, ya. Wa hukmuhu, hukumannya adalah ar-rajm, hukumannya adalah rajam, hukuman mati, rajam, ya. Kama thabatat bihi sunnatu, sebagaimana hal itu telah, ya, sahih di dalam sunnah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan dosa yang sangat besar. Orang yang sudah pernah menikah secara syar'i dia berzina, hukumannya rajam. Ya, hukumannya rajam. Dan rajam ini sudah dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga diamalkan oleh Abu Bakar dan Umar. Sehingga dia adalah sunnah thabitah, sunnah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kama dallat alaihi ayatul rajm, sebagaimana juga hal itu ditunjukkan oleh ayat rajam. Di Al-Quran sudah tidak ada ayat rajam. Alati nusikhat tilawatuha wa baqiya hukmuha, bacaannya sudah dihapus dari Al-Quran, tetapi hukumnya masih berlaku. Jadi di dalam Al-Quran itu ada nasikh mansukh, ya, ada ayat-ayat yang dihapus, ada yang dihapus, ya, teksnya, tapi hukumnya masih berlaku. Contohnya ini, ya, ada yang dihapus dua-duanya, teksnya dihapus, hukumnya juga dihapus. Ya. Ada juga yang, ya, dihapus hukumnya tapi ayatnya masih ada dan hukumnya sudah dihapus. Ya, dan itu contoh-contohnya ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya. Nah, termasuk ayat yang teksnya dihapus tetapi hukumnya masih berlaku, itu adalah ayat rajam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, atau iya Aisyah sih, beliau mengatakan, "Karena unzila Rasulullah SAW ayat minal Quran ayatul rajam." Ya, di antara ayat yang turun kepada Rasulullah SAW dalam Al-Quran itu ayat rajam. Ayat rajam. Dan hebatnya umat Islam, meskipun teks ayatnya itu sudah enggak ada, sudah dihapus, tetapi hukumnya masih berlaku dan diamalkan oleh umat Islam. Bahkan sepeninggal Rasul SAW, Rasul sudah meninggal masih diamalkan. Ya, sampai sekarang. Sebagian dari umat Islam, sebagaimana Nabi katakan, la tazalu ta'ifatun min ummati, adanya ta'ifah mansurah yang akan selalu mengamalkan kebenaran, masih ada pengamalan ayat rajam. Sedangkan ahlul kitab
Di Taurat, di Injil itu tertera ayat rajam, tidak dihapus, tetapi mereka merubahnya. Ya, mereka merubahnya. Mereka tidak lagi mengamalkannya. Ayat rajamnya juga oleh mereka ditutup, sebagaimana dalam kisah dari surat Al-Maidah itu. Ya, di dalam surat Al-Maidah itu. Subhanallah, itu keistimewaan umat Islam. Ya, keistimewaan umat Islam. Tanya qauluhu wan nafsu bin nafsi. Kemudian katanya nafsu bin nafsi. Ai al-qatl qisasan. Ya, dihukum mati karena kisos. Satu nyawa membunuh, sebab membunuh satu nyawa, maka hukumnya kisos. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya, wal ayatu allati ba'da wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian qisas fil qatla, sebab ya pembunuhan. Sebab pembunuhan. Ya. Walakum fil qisasi hayat. Di dalam qisas itu ada jaminan kehidupan buat kalian. Ya. Ini juga di dalam surat ini, surat Al-Baqarah ya. Kemudian di surat Al-Maidah juga ada. Ya. Tentang qisas. Ini yang kedua. Talitan yang ketiga, qauluhu tariqul dinil mufariqul jamaah. Wal muradu bihil murtad 'anil Islam. Orang yang murtad, satu dari tiga golongan yang boleh dihilangkan nyawanya, itu adalah orang yang murtad. Tarik lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, al-mufariqul jamaah, memisahkan diri dari jamaah, ini dari kaum muslimin. Ya, makanya al-jamaah itu terkadang ditafsirkan dengan kaum muslimin, umat Islam. Terkadang al-jamaah itu ditafsirkan dengan Islam itu sendiri. Ya, dengan Islam itu sendiri. Ya. Al-jamaah ma'afaqal haq wa kunta wahdak, kata Ibnu Mas'ud. Al-jamaah itu yang mencocoki kebenaran meskipun kamu sendirian. Islam itu sendiri al-jamaah. Makanya al-mufariqul jamaah memisahkan diri dari Islam. Ya. Sama mirip dengan umat. Umat juga memiliki tafsiran apa? Islam. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya dari Islam kepada agama yang lain, faqtuluh, ya, maka kalian hukum mati dia. Menunjukkan bahwa hukuman mati yang disebutkan di dalam hadis ini itu bukan dibebankan atau bukan wewenang sipil, bukan wewenang personal. Karena Nabi SAW faqtuluh, ya, dengan jamak, maka kalian hukum mati dia. Ya, kalian hukum mati dia. Ya, dan itu adalah wewenang mahkamah, wewenang mahkamah syariah. Ya, bukan wewenang sipil dan person. Ya, sehingga menjadi seperti mazhab Khawarij. Mazhab Khawarij itu, ya, menghukum mati orang yang harus dihukum mati, atau menghukum apa saja yang orang harus dihukum, potong tangan kek, rajam kek, ya, itu mereka tidak melalui mahkamah. Ya, mereka kalau bahasa kita main hakim sendirian, pakai an ya, sendirian, bukan main hakim sendiri. Ya, karena hukumnya itu sudah hukum mereka sepakati bersama.
tetapi main hakimnya sendirian. Ya, main hakimnya sendirian. Khawarij. Ya. Jadi mereka nggak pakai mahkamah syariah, nggak pakai. Ya. Ada orang yang dicurigai itu berzina, ya langsung rajam. Orang yang dituduh olehnya melakukan kekafiran murtad, hukum mati. Orang dia curigai nyuri, potong tangan, langsung begitu saja. Ya, sehingga apa? Sehingga kacau. Keadaan masyarakat itu akan kacau kalau ya mazhabnya apa? Khawarij. Kalau mazhabnya Khawarij itu kacau. Saling bunuh, saling rampas. Saling bunuh, saling apa? Saling rampas. Ya. Dirampas hartanya, dirampas keluarganya. Ya. Suami kamu itu sudah murtad, kamu sudah haram buat dia. Dirampas istrinya. Ya. Kacau. Kalau masyarakat mazhabnya Khawarij kacau. Wa dzakara al-Hafidz Ibnu Rajab qatla jama'atin ghairu man dzukira fil hadits. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menyebutkan sejumlah golongan yang dihukum mati juga di dalam Islam, tetapi tidak disebut dalam hadis tadi. Jadi ada golongan lain yang hukumannya mati juga di dalam Islam. Ya, wahum mereka diantaranya al-qatlu fil liwat. Ya, homoseks, pelaku homoseks. Ya, kata Nabi SAW di dalam hadis Tirmidzi, ya, faqtulul qatil wal maqtul. Pelaku homoseks dan korbannya hukum mati. Kalian hukum mati. Demikian pula pelaku sihab. Abdullah bin Abbas ditanya tentang pelaku sihab, pelaku lesbian, perempuan. Kalau laki-laki disebut liwat, nisbat kepada kaum Lut. Ya, kalau perempuan disebut sihab. Ya, lesbian. Maka kata Ibnu Abbas al-qatl, hukumannya juga mati. Ya. Jadi baik homoseks ataupun apa lesbi, hukumannya mati. Ya. Adapun gay, ya, banci, ya, waria, ya, entah itu yang laki-laki menyerupai perempuan, yang laki-laki tasabuh ya dengan perempuan atau perempuan tasabuh dengan laki-laki, maka bukan hukuman mati dalam Islam, tapi apa? Nufi, hukumannya diasingkan, dibuang, diasingkan, ya, dibuang. Kalau dulu dibuang ke Pulau Buru, dibuang, hukumannya diasingkan, ya, hukumannya diasingkan, dibuang, ya. Yang berikutnya man atazata mahramin, yang dihukum mati juga tapi tidak disebut dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tadi, man atazata mahram, orang yang menzinahi ya perempuan mahramnya, orang yang menzinahi mahramnya, ya, dia sudah menikah ataupun belum menikah, kalau dia berzina dengan mahramnya hukumannya mati. Ya, saking beratnya, ya, saking apa? Beratnya, hukumannya mati, rajam, wasahir. Kemudian yang berikutnya yang dihukum mati juga dalam Islam itu adalah sahir, tukang sihir, dukun dan sejenisnya, hukumannya mati. Kemudian yang berikutnya yang tidak disebut juga, wa man waqa'a 'ala bahimah, ya, orang yang berzina dengan hewan, orang yang melakukan hubungan biologis dengan binatang, dengan hewan, hukumannya juga mati dalam Islam.
Berikutnya juga yang hukumannya mati dalam Islam juga, wa man taraka shalah, yang meninggalkan salat. Yang meninggalkan salat, yang salat wajib. Yang meninggalkan salat wajib. Ya. Demikian juga yang hukumannya mati, wa syaribul khamri fil marratir rabi'ah, peminum khamr yang sudah dihadapkan ke pengadilan untuk kali yang keempat. Ya. Bukan peminum khamr yang sudah 4 kali minum, bukan. Ya. Peminum khamr dia sudah dihadapkan ke pengadilan dan sudah sudah mendapatkan hukuman cambuk. Untuk kali yang keempat dia dihadapkan ke pengadilan. Kali pertama cambuk, kedua dihadapkan lagi ke pengadilan, cambuk lagi, ketiga dihadapkan lagi ke pengadilan, cambuk lagi, keempat hukumannya mati dalam mazhab. Ya, keempat itu mabuk lagi, laporkan lagi ke pengadilan, enggak dicambuk lagi, dihukum mati. Ya, menurut mazhab dihukum mati. Yang berikutnya lagi, wasariqu fil marratil khamisah, pencuri yang sudah dihadapkan ke pengadilan untuk kali yang kelima. Ya, pencuri yang dihadapkan ke pengadilan untuk kali yang kelima. Jadi sudah mencuri 5 kali dan dihadapkan pengadilan 5 kali, maka yang kelima hukumannya mati dalam mazhab. Ya. Adapun korupsi uang negara, korupsi uang baitul mal, korupsi baitul mal muslimin, ya, maka itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah dia masuk jarimah, masuk kriminal pencurian ataukah bukan pencurian. Ya. Sehingga para ulama berbeda pendapat hukumannya, apakah kalau dia masuk kategori mencuri maka hukumannya seperti mencuri. Hukuman matinya baru kalau udah korupsi 5 kali. Ya. Tapi sebagian ulama ada yang memasukkan dia bukan kategori mencuri, karena yang dia korupsi itu uang atau harta baitul mal muslimin. Ya, sehingga di antara mereka yang menetapkan beristihad hukumannya langsung mati koruptor itu. Ya, intinya bahwa korupsi harta umat, ya, baitul mal, itu dosanya lebih berat daripada ya mencuri. Dosanya lebih berat daripada apa? Mencuri. Ya, kalau mencuri potong tangan dan ada nisabnya. Ya, rubu dinar kurang lebih sekitar 200 sampai 300 ribu minimal. Ya, sama nisabnya dengan luqatah, barang temuan. Jadi kalau nemu duit cuma 50 ribu, 100 ribu ya ambil aja. Ya, nggak perlu diumumkan 100 ribu sampai 1 tahun baru beli. Ya, pakai jajan. Karena di bawah nisab. Di bawah nisab. Yang diumumkan itu kalau mencapai nisab. Nisabnya rubu dinar 200-an ribu. 200-250 ribu. Ya, baru nemu 250 ribu baru diumumkan. Ya, nemu 150 ribu enggak diumumkan apa-apa. Sebuah jajan buat ngopi rame-rame. Ya. Nah, kalau mencuri di bawah nisab gimana? Kalau mencuri di bawah nisab, di bawah rubu dinar, kurang dari rubu dinar, maka itu nanti ijtihadnya hakim. Kembali kepada ijtihadnya hakim. Makanya namanya hakim di dalam pemerintahan Islam itu harus mujtahid. Berarti dia harus muslim, harus mujtahid dia. Ya, harus mujtahid. Yang berikutnya, wa qatlul
akhir minal khalifatain al-mubai' lahuma. Ya. Orang yang menobatkan diri atau dinobatkan oleh komunitasnya sebagai khalifah, ya, setelah adanya khalifah yang sah. Ya. Jadi kalau kaum muslimin udah punya khalifah yang sahih, udah punya pemimpin yang sah, pemimpin yang syar'i, yang sah. Ya, seorang muslim yaqudukum bi kitabillah dalam hadis itu. Seorang muslim yang menerapkan atau memimpin kalian dengan kitabullah, dengan syariat, sudah sah berdiri. Ya, walahu syauqah. Ya, walahu syauqah wal quwwah, dia memiliki kekuatan. Sudah didengar, artinya sudah dipatuhi oleh kaum muslimin. Kemudian ada, ya, seseorang yang mentahbiskan diri, menobatkan dirinya, menabalkan dirinya sebagai khalifah, ya, atau oleh komunitasnya diangkat jadi khalifah di wilayah yang sama, di wilayah yang sama. Maka ini yang kedua, ini khalifah yang diangkat yang kedua ini, ya, setelah adanya khalifah syar'i yang sah, hukumannya mati. Hukumannya mati. Kalau dia memiliki syauqah, memiliki kekuatan pasukan dan persenjataan dan orang-orang yang membela dia, maka disebut bughat. Ya, disebut pemberontak. Ya, tidak mesti khawarij. Orang yang memberontak itu tidak mesti khawarij. Di dalam syariat, dalam Al-Qur'an, ya, ada yang disebut namanya bughat sebagaimana dalam surat Al-Hujurat. Ya, tidak mesti khawarij. Ya. Kalau dia memberontaknya itu karena motifnya itu keduniaan, memberontak khalifah yang sah, yang syar'i, pemimpin yang syar'i yang sah, motifnya apa? Keduniaan. Motifnya keduniaan. Maka dia disebut bughat. Ya, motifnya enggak puas. Ya, karena semestinya saya itu diangkat jadi menteri, enggak diangkat, enggak puas. Ya, maka dia dengan, ya, partainya memberontak. Namanya bughat, bukan khawarij. Ya. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat itu, ya, pemberontak. Nah, kalau pemberontaknya masih mukmin, masih muslim, sepakat ulama. Sedangkan kalau khawarij, ya, yang memberontak karena motif agama, memberontak karena motif apa? Agama. Kalau tadi karena motif keduniaan, motifnya agama. Dia mengkafirkan pemimpin syar'i yang sah. Ya, dia mengkafirkan pemimpin syar'i yang sah, atau dia mengkafirkan wilayah tersebut, maka ini namanya khawarij. Memberontaknya karena faktor apa? Keagamaan, karena faktor keyakinan beragama. Namanya khawarij. Dan para ulama berbeda pendapat. Khawarij ini masih muslim, asli Islam, ataukah sudah keluar dari sekte Islam? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mayoritas ulama berpendapat khawarij itu masih sekte Islam. Ya. Ulama sekarang juga ada yang berpendapat khawarij itu bukan lagi sekte Islam. Syekh bin Baz rahimahullah berpendapat khawarij sudah bukan sekte Islam. Ya. Bahkan yang namanya memberontak, ya, itu ada bughat, ada khawarij, ada taifah murtaddah. Orang ada memberontak, dia itu kafir. Ya, jadi pemberontak itu enggak satu hukum dalam Islam. Ada bughat yang dia itu pelaku dosa besar, dia pembangkang, dia masih muslim, sepakat ulama. Ya, karena perseteruannya persoalan
duniawi. Kemudian ada khawarij yang persetujuannya karena masalah keyakinan beragama. Ini ulama beda pendapat, dia masih sekte Islam atau sudah keluar dari Islam. Kemudian yang ketiga, ada yang pemberontak malah murtad. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq ada, ya kan? Zaman Abu Bakar As-Siddiq pemberontak itu ada dua golongan murtad semua. Yang satu memberontak karena mengangkat salah satu dari mereka sebagai nabi, yaitu Bani siapa? Bani Hanifah apa ya? Ya, kabilahnya Musailimah Al-Kadzdzab. Ya. Ini mereka pemberontak yang murtad. Pemberontak yang apa? Yang udah murtad. Sepakat ulama yang murtad. Yang kedua, golongan pemberontak yang murtad di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu Taifah murtadnya ahli zakat. Ya. Golongan yang memberontak dengan menolak kewajiban bayar zakat. Nah, mereka ketika menolak kewajiban bayar zakat, kemudian mereka memilih memberontak, memilih perang daripada bayar zakat, maka mereka dihukumi murtad dari Islam. Sepakat ulama. Ya. Jadi yang namanya pemberontak itu ada beberapa golongan ini dalam Islam. Yang disebutkan oleh Syekh ini adalah yang apa? Yang pertama. Yang pertama. Jadi ada ya apa? Khalifah di dalam khalifah. Negara di dalam negara. Ya. Maka yang kedua yang diangkat kedua itu yang dihukum mati. Wa man syahara silah. Yang berikutnya yang dihukum mati juga man syahara silah. Ya. Orang yang menghuluskan senjata kepada kaum muslimin. Ya. Orang yang membunuh kaum muslimin. Ya. Orang yang membunuh kaum muslimin. Yang berikutnya tadi sudah ya, nafsu bin nafsi ya sebenarnya ya kan. Yang berikutnya, tapi kadang bedanya dengan nafsu bin nafsi. Kalau nafsu bin nafsi itu satu lawan satu, gitu. Satu orang membunuh satu orang. Kalau masalah silah itu lebih dominan ya kepada kelompok atau komunitas yang mengangkat senjata membunuh kaum muslimin. Jadi ini tidak mesti yang dilawan itu penguasa. Tidak mesti yang dilawan itu apa? Penguasa. Ya. Bisa juga ya ekspansi kampung, ya. Kampung A mengekspansi kampung B. Ya. Melakukan pembunuhan-pembunuhan, perampokan dan sebagainya. Ya. Yang berikutnya wal jasusul muslim idza tajassasa lil kufari 'al muslimin. Yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab adalah spionase, mata-mata. Mengakunya Islam tetapi dia tajassasa lil kufar al muslimin. Dia memata-matai kaum muslimin untuk apa? Orang kafir. Hukumnya mati. Ya, hukumnya mati. Dia ngakunya muslim, tapi dia malah jadi apa? Spionasenya orang-orang kafir untuk memata-matai ya data kaum muslimin. Ya. Ini hukumannya juga mati. Ya, hukumannya juga mati. Ya. Dan ada satu yang belum disebut oleh Syekh di sini, ada satu yang belum disebut yaitu apa? Al-hirabah. Ya. Perampok jalanan. Perampok jalanan ada perbedaan pendapat dengan para ulama, tetapi menurut mayoritas ulama, apabila perampok jalanan itu makan korban nyawa, maka hukumannya mati. Bukan hanya mati hukumannya, ya, bukan langsung dihukum mati, enggak.
ya, dibiarkan mati tersiksa. Ya, jadi tangannya, kakinya dipotong, pergelakannya, ya kan? Kemudian ditaruh di tengah-tengah, di bawah terik matahari, di tengah-tengah lapangan, dan dibiarkan sampai mati. Minta air kehausan nggak boleh dikasih. Tangannya dipotong, kakinya dipotong, matanya dibutakan dengan besi yang dipanaskan, kemudian dibiarkan mati kepanasan di bawah terik matahari. Ya, dia minta air nggak dikasih. Itu namanya hadul khirabah. Ya, nah al-khirabah ini kalau di zaman sekarang mengalami perkembangan. Bukan hanya khirabah itu perampok jalanan seperti yang hadis kisah Quraniyin dalam Sahih Bukhari. Bukan hanya itu. Sekarang melebar ke kasus apa? Terorisme. Kasus terorisme itu masuk hadul khirabah. Makanya di dalam mahkamah syariah dan hukum Islam, ya, pelaku terorisme kalau memakan korban nyawa itu hukumannya mati. Sama seperti tadi perampok jalanan. Ya, matinya nggak langsung dihukum mati sekali tembak selesai, pancung selesai kan? Seperti pelaku perampok jalanan tadi. Ya, jadi para ulama kontemporer sepakat memasukkan jarimah, ya, jarimah apa? Tatorruf wal irhab, jarimah terorisme itu ke dalam hadul khirabah, perampok jalanan. Ya, hukum dan hukumannya. Assalamualaikum. Jadi itu yang belum disebut sama Syekh, ya, saya tambahkan. Kalau misalnya istafadu minal hadis, pelajaran yang diambil dari hadis ini, al-ula ismatu damil muslim illa idza ata bi wahidatin min hadhihi thalath. Hukum asal nyawa seorang muslim, bahkan fisik seorang muslim itu adalah maksum, tidak boleh dilanggar, tidak boleh disakiti, tidak boleh dilanggar. Ini hukum asal. Ya, illa idza ata bi wahidatin, ya, min asbabil qatl atau min hadits thalath. Kecuali kalau dia melakukan salah satu dari 3 sebab yang disebutkan dalam hadis, atau salah satu dari, ya, sebab-sebab yang mengharuskan dia dihukum mati. Ya. Tsaniyatu, pelajaran yang kedua, ana hukm zani al-muhsan al-qatl rajman bil hijarah. Hukuman pelaku perzinahan yang dia itu muhsan, apa tadi muhsan? Sudah pernah, ya, melakukan pernikahan yang syar'i, adalah al-qatlu rajman bil hijarah. Hukumannya adalah mati dengan cara dirajam memakai batu. Dengan cara dirajam memakai batu. Dan satu pelajaran yang ketiga, qatlul qatil 'amdan qisasan idza tawaffarat syurutul qisas. Ya. Pelaku pembunuhan secara sengaja juga dihukum mati dalam Islam sebagai bentuk qisas. Idza tawaffarat syurutul qisas, dengan syarat apa? Terpenuhi syarat-syarat qisas. Makanya untuk mengetahui apakah sudah terpenuhi atau belum, itu wewenang mahkamah, hakim. Ya, itu wewenang hakim, mahkamah. Tidak bisa, ya, sipil, ya, melakukan qisas sendiri. Ya, tidak bisa. Ya. Hanya saja di beberapa wilayah di bawah negara itu memang begitu. Ya, qisas itu kembali ke tangan ahli waris. Seperti di Yaman yang saya tahu, kalau ada si A membunuh si B, maka anak-anak si B nanti yang punya apa? Punya kartu untuk melakukan eksekusi qisas kepada si A. Ya. Dan biasanya itu anak-anaknya masih belum mampu untuk melakukan qisas, nanti nunggu besar.
Dan itu kalau di dalam sejarah kita itu dulu ada namanya Utara Manawa. Ya, di era Majapahit dulu ada namanya hukum Utara Manawa. Jadi orang yang melakukan pembunuhan ya kepada saudaranya itu nanti ahli warisnya, anaknya laki-laki yang diberi hak untuk membalas kisos. Itu di Yaman masih. Kalau di Yaman masih, ya masih dipakai itu. Ya. Kalau di dalam kalau di dalam mahkamah syariah ya dia melalui mahkamah. Ya, melalui mahkamah. Dan eksekutornya juga ditetapkan oleh mahkamah. Ya, eksekutornya juga ditetapkan oleh mahkamah. Ya. Hanya pihak keluarga ahli waris korban itu hadir ya menyaksikan. Ya, hadir menyaksikan. Ya. Dan hukuman mati bagi orang-orang yang semestinya dihukum mati atau dijatuhi hukuman mati oleh mahkamah syariah itu disyariatkan untuk dihadiri pelaksanaan eksekusinya itu oleh ta'ifatun minal muslimin, oleh kaum muslimin, meskipun sedikit, meskipun 2 orang. Ini harus ada kaum muslimin yang hadir menyaksikan eksekusi itu, ya, menyaksikan eksekusi itu, ya. Namanya itu kan wal yashhad ada hukuman, ya, harus ada yang menyaksikan hukuman mati kepada ya orang yang dihukum mati, dalam hal ini rajam, zina, ta'ifatun muslimin, ya, segolongan dari kaum muslimin. Qatlul murtad an dinil Islam. Pelajaran Ar-Rabi'ah, pelajaran yang keempat, hukuman mati bagi orang murtad. Hukuman mati bagi orang murtad. Sawa'un kana dzakaran aw untha, sama saja yang murtad itu laki-laki ataupun perempuan. Ya, dan itu wewenang mahkamah. Ya, sekali lagi hukuman mati di dalam Islam itu wewenang mahkamah, harus melalui tahqiq, harus melalui persidangan. Ya, melalui persidangan untuk dibuktikan ya tawafur syurut wa intifa'ul mawalid, untuk dibuktikan syarat-syaratnya sudah terpenuhi dan penghalang-penghalangnya sudah tidak ada untuk dihukum mati. Ini hukuman mati di dalam Islam, ya. Jadi subhanallah, Islam itu tidak membiarkan masyarakat itu seperti ya kebun binatang, ya, seperti hutan rimba, ya, yang asu gede menang kerayu, ya kan? Tidak. Itu tidak. Islam tidak begitu. Ya, Islam memiliki aturan-aturan yang sangat detail, yang sangat rinci, memiliki mahkamah dan sebagainya. Ya, ini termasuk diantara indahnya Islam, termasuk diantara indahnya Islam. Ya, sudah insya Allah belum ini? Ya, ada pertanyaan silakan. Nanti insya Allah sampai isya saja ya. Tidak, saya tinggal anak kecil. Nanti sampai isya saja. Sisa nanti kita baca di kesempatan lain. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Tadi yang Ustaz sampaikan hadis dari Imam Tirmidzi tentang pelaku homoseksual dan korbannya. Maksud dari korbannya apa? Ya, korban homoseksual. Jadi homoseksual itu tadi ada gay, ya, gay itu waria, banci-banci itu, maka dia diasingkan. Yang kedua, homoseks, laki-laki yang menggauli laki-laki, laki-laki yang menggauli dubur laki-laki, ya. Maka ini baik pelaku ataupun korbannya dihukum mati. Ya, baik pelaku ataupun korban dihukum mati. Ya. Nah, itu makanya membutuhkan tahqiq, membutuhkan mahkamah untuk pembuktian dan sebagainya. Ya, karena membutuhkan persaksian dan sebagainya. Ya, ikrar ya.
Lesbi juga hukumannya mati, ya. Hukumannya juga mati, wallahul musta'an. Ya, ini pas sekali ini. Ya, ini mati semua atau masjid saja? Oh, anjlo. Kalau perkosaan laki-laki dibayar, laki-laki diperkosa. Kalau ada unsur pemaksaan, maka itu kembali kepada ijtihad hakim. Hukum asalnya, ya, kalau dia korban pemaksaan, ya, itu hukum asalnya itu bihukmid darurah. Bihukmid darurah itu artinya dia tidak memakai hukum yang berjalan, yang berlaku, pengecualian kalau bahasa kita. Tapi itu kembali kepada kebijakan hakim yang mengadili. Kembali kepada kebijakan hakim yang mengadili. Apakah, ya, dia juga harus dihukum mati ataukah tidak? Ya, ya. Dan itu sama juga dalam perzinahan. Ya, korban perkosaan ya. Ya. Kebijakan hakim. Ya. Tapi insyaallah tidak ada pertanyaannya. Jazakumullah khairan wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullah khairan. Tafadhalu.